Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bi masai wa bi ulumi fitarin amin. Kita teruskan pastun utawi iki kana pasal sewiji. Wasiwaku utawi siwak. Sikat gigi kalau sekarang. Iku mustahabun dan sunahaken. Fi kulli halin ing dalem sakabehane tingkah. Siwak menggunakan sikat gigi atau apa saja yang bisa menyerap. Dan kalau dulu siwak itu bisa dikatakan untuk alat untuk siwak, biasanya pakai kayu arok. Itu hukumnya disunahkan di setiap keadaan. Ini merupakan revolusi besar karena zaman dulu sebelum kanjeng Nabi katakan siwak-siwak itu kerajaan-kerajaan dulu belum ada yang siwak-siwak ya, belum ada sikat gigi, belum ada yang memperhatikan kebersihan gigi. Sehingga banyak sekali raja-raja yang menurut konon kata orang-orang yang banyak giginya agak hitam, agak kuning, yang kotor lah. Kemudian kanjeng Nabi disuruh Allah Ta'ala untuk memberlakukan atau mensyaratkan siwak. Mulai dari situlah terjadi revolusi pembersihan, penjagaan tentang mulut. Bahkan Nabi bersabda, as-siwaku mutahhiratun atau as-siwaku matharatun lil fami. Siwak itu alat untuk membersihkan mulut, atau kalau dibacanya mutahhiratun yang membersihkan lil fami pada mulut. Mardatun lirabbi, yang menjadi yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita semua. Jadi di samping sehat dohirnya juga disenangi sehat batinnya, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya asyiwaku mustahabun bi kulli halin. Illa ba'da zawalin ang ida ba'da zawali ang dalam sawiseling sire srengenge. Setelah tergelincirnya matahari lisoimi bagi wong kang puasa. Kecuali setelah tergelincirnya matahari berarti setelah duhur. Setelah duhur itu hukumnya makruh. Tapi tidak sampai kepada makruh tahrim. Nah, bahkan menurut Imam Nawawi itu tidak makruh. Wakhtaro an-Nawawi adamul karahah mutlaqan. Imam Nawawi memilih untuk tidak makruh secara mutlak, ya, tidak ada. Pokoknya orang puasa sampai maghrib juga boleh silakan. Nah, yang menyatakan siwak itu makruh ketika sudah berduhur bagi yang berpuasa, itu nanti hilang kemakruhannya. Watazul al-karah biguri bisyamsi, setelah terbenam matahari hilanglah kemakruhannya. Ada pendalil yang dipakai kenapa itu untuk yang berpuasa makruh adalah sabda Nabi Muhammad SAW, la khuluqu fami shaimi, sungguh bau mulutnya seorang puasa, artinya bau mulut karena puasa. Orang puasa itu bau mulutnya ikat ya lebih wangi indallah indalam Allah min rihil miski, daripada wanginya minyak misk. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Sehingga andaikan dihilangkan dengan cara disiwak, itu berarti kan menghilangkan sesuatu yang disenangi Allah, maka hukumnya makruh. Menghilangkan karena akan datang lagi ini, makanya ulama menyatakan hukumnya makruh. Wa huwa utawi siwak Fi salah satu mawadi'a ing dalam telu piro-piro tempat, harus dengan mawadi'i, mawadi'a karena isim ghairul munsharif.
iku asadul luwih banget apa istihbaban disunahkannya. Dalam siwak itu memang sunnah dalam segala tingkah, tapi dalam 3 hal ini sangat disunahkan daripada yang lainnya. Itu apa? 1, inda taghayuril fami ing dalam saat siji ing dalam nalikane owahe cangkem min azmin. Ini makna azmin ini banyak sekali, ada yang bilang diam yang lama, ya. Ada lagi menyatakan tidak makan. Makanya hebat Ki Musonib di kata-kata wa ghairihi, sebab makna azminnya macam-macam gitu ya. Ada yang makan tidak makan, ada yang makan berubah mulut. Wa ghairihi landiane azmin, artinya pokoknya yang penting mulut itu berubah. Umpamanya habis makan peteda, atau juga kita diam lama jadi ini jadi berubah baunya, mulutnya nggak enak, tidak nyaman, atau habis ngobrol lama kita nggak nyaman, maka itu sangat disunahkan untuk bersiwak. Nah ini sesuai dengan fungsi dari siwak adalah untuk madharatun lil fami, untuk membersihkan mulut. Ya, ketika mulutnya gak enak, ada perubahan berarti kotor, itu berarti harus disiwak, maka sangat disunahkan. Yang nomor 2, wa inda qiyamina ing dalam nalikane tangi minan naumi saking turu, bangun tidur itu sunahnya langsung siwakan. Itu hebatnya Islam, hebatnya Kanjeng Nabi. Ya jelas hebatnya Gusti Allah kan yang atur. Hebatnya Islam itu bangun tidur langsung suruh siwakan, karena ketika tidur kita diam lama nggak ngomong, mulut juga berubah, ada macam-macam penyakit yang berada pada mulut, supaya cepat dibersihkan, disiwaki. Hal ini dilakukan oleh Nabi seperti yang diceritakan di kitab Bukhari dan kitab Muslim, ada kitab-kitab lainnya dari sahabat Al-Hudzaibah. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yasusu bahu bisiwak. Idza qama ketika Kanjeng Nabi bangun minan naumi minal lail ya, di malam hari, yasusu maka beliau menggosok-gosok dengan siwak ya. Pahu cangkemnya, yasusu ngosok-ngosok sapa Nabi pahu ing cangkeme. Bisiwaki dengan siwak. Bangun tidur siwak. Yang dibawa ya diantaranya siwak. Dan siwak tidak mesti kayu arok, yang mungkin sikat gigi kita, atau tisu boleh, atau juga kain, atau ya sekarang sih kadang-kadang di kalah kita sama hotel, kalau hotel sudah menyiapkan itu sikat gigi sama odol kecil langsung sikat. Bangun tidur langsung sikat. Itu akhirnya. Yang nomor 3, wa inda qiyami ila sholat, lain dalam nalikane arep nglakoni atau nalika arep ngadeg ila sholati maring sholat, ketika mau sholat. Nah ini seperti yang diceritakan atau diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa, andaikan aku tidak akan membuat berat. Laula an aslamun ta orang ana yen ta gawe abot sapa isun, gawe masyarakat sapa isun umat kepada umat saya ing atase umat isun, lamartu maka yaktine bakal merintah sapa isuhum kepada umati. Andaikan aku tidak akan membuat masyarakat kepada umat saya, maka sungguh saya akan memerintahkan mereka bisiwaki, untuk bersiwak, lawan siwakan inda kulli sholat, ing dalam nalikane saben-saben arab sholat. Atau ada lagi la amartuhum bisiwaki ma'akuli wudu, serta saban-saban wudu, ada Imam Ahmad. Nah, ini saking disunahkannya ketika mau sholat. Kenapa? Karena kita mau menghadapi Allah, yang berhadapan dengan Allah, kita mau sowan, mau lapor kepada Allah yang maha bersih, yang maha suci, maka kita mulutnya, karena kebanyakan kan sholat itu aqwalun wa af'alun. Aqwal ucapan kan pakai mulutnya harus bersih, maka supaya bersih dijaga kebersihannya dengan siwakan. Dengan siwak saja kita sudah disuruh oleh Allah, disuruhkan Nabi untuk
menjaga kesehatan. Mari kita laksanakan syariat ini sebagai wasilah pelantara untuk menciptakan kesehatan pada diri kita sendiri dan nanti juga kepada orang lain. Karena dari mulut juga banyak penyakit yang bisa menular seperti batuk, TBC, bahkan sekarang ada corona dan sebagainya, itu kan diantaranya dari perlu ditutup mulutnya dengan masker. Ya, diantaranya harus siwakan itu. Dari dulu Kanjeng Nabi sudah mensyariatkan hal yang menyehat. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.